Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Nilta. Kali ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran pertama. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Jadi anak-anak, kalian harus tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Dari teks ini kita bisa tahu apa di sini kewajiban Siti. Kewajibannya Siti yaitu menjaga kesehatan tubuh. Setelah dia melaksanakan kewajibannya, dia juga harus mendapatkan haknya, yaitu apa? Mendapat makanan yang sehat dan bergizi dari orang tuanya. Mendapat pakaian bersih dan rapi. Tinggal di rumah yang nyaman. Nah, itu tadi adalah hak, yaitu sesuatu yang harus kita terima. Jadi, kalian harus tahu bisa membedakan antara kewajiban dan juga hak. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, amatilah gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Jadi, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kita akan membuat sebuah pertanyaan. Contohnya dari Bu Nurta ya. Apakah Siti merasa bahagia? Apakah Siti disayangi oleh orang tuanya? Apakah Siti mendapatkan haknya dia sebagai anak? Dan apakah Siti melaksanakan kewajiban dia di rumah? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan dari sebuah gambar. Perhatikan teks kasih sayang di rumah dan garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Jadi nanti kita akan mencari tentang kalimat saran dari sebuah teks setelah ini. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Nah, jadi antara kewajiban dan juga hak itu harus seimbang. Nggak boleh kewajiban kita laksanakan, tapi kita tidak mendapatkan hak, itu juga nggak boleh. Terus kita mendapatkan hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita, itu juga tidak boleh. Harus seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, dari teks ini kita akan mencari sebuah saran. Di sini, yang sebuah saran adalah sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Ada lagi? Iya, betul sekali. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ini juga termasuk saran. Kalau sebagai anak, sarannya di sini juga ada. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Nah, itu tadi adalah sebuah saran. Jadi, apa sih saran itu? Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.
Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tulislah saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di sini ada tabel haknya Siti dan juga saran yang menunjukkan sebuah kewajiban. Yang pertama, Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Sarannya, sayangilah ibumu. Mendapat perawatan ayah ibu, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Selanjutnya, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Sarannya, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Yang keempat, dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran yang bisa diajukan yaitu berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada orang tuamu. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Sarannya, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Yang terakhir hak Siti yaitu mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang ditujukan yaitu mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, selanjutnya, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama kedua orang tuanya? Nah, kita hitung dengan menuliskan kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan 365 hari. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Jumlah hari belajar Siti tadi 1 tahun adalah 365 hari. Hari belajar di sekolah kalau 250 hari, berarti hari belajar di rumah yaitu 115 hari. Kok bisa? Kenapa bisa 115 hari? Nah, caranya kita pakai pengurangan. Contohnya ya. Jadi, jumlah hari belajar tadi yang 1 tahun, 365 hari, kita kurangi dengan hari belajar di sekolah yaitu 250 hari. Yang akan menghasilkan 115 hari. Begitu juga selanjutnya, seperti itu caranya. Yang kedua, di situ ada hari belajar di sekolah 200. Sedangkan hari belajar di rumah adalah 165. Kok bisa, Bu? Seperti itu. Kita hitung lagi. Hari 1 tahun tadi 365 kita kurangi 200. Itu sama dengan 165 hari. Begitu juga dengan selanjutnya, tabel selanjutnya. Dan terakhir, coba kalian cari kemungkinan penjumlahan yang bila dijumlahkan akan menghasilkan jumlah hari Siti yaitu 1 tahun 365 hari. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Nilta. Semoga kalian bisa memahami tentang materi kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar, jaga kesehatan. Dan untuk evaluasi nanti, Guris akan kirim link Google Form di grup kita, di grup WA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.